Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Rinanggi Mustika atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Anggi, yang akan menemani kalian untuk belajar bersama mata pelajaran PPKN dengan tema norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu dalam benak kalian akan bertanya-tanya, apa sih itu norma? Kemudian macamnya apa saja? Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian dari norma itu sendiri. Norma adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Biasanya kalian pernah mendengar sebuah pepatah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Pepatah tersebut berarti bahwa kita harus mengikuti atau menghormati aturan di tempat tinggal kita. Jadi norma adalah sebuah aturan ya. Nah, di dalam norma terdapat perintah dan larangan. Perintah itu apa sih, Bu? Perintah adalah berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya yang dipandang baik. Contohnya, menghormati orang tua, menjenguk teman yang sedang sakit, menolong orang yang kesusahan, dan lain sebagainya. Lalu larangan itu apa, Bu? Larangan adalah yang berupa cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya yang dianggap tidak baik. Contohnya, tidak boleh meminjam atau mengambil barang orang lain tanpa izin, namanya mencuri ya. Tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh bersumpah serapah, dan banyak lagi larangan-larangan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam norma. Di sini macam norma terdapat 4, yaitu yang pertama adalah norma agama, kemudian norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Kita kupas satu-satu ya. Norma agama. Norma agama adalah peraturan atau petunjuk hidup yang berisi perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersumber dari Tuhan yang dimuat dalam kitab suci agama tertentu. Dalam norma agama diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah yang ada di kitab suci masing-masing. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Norma agama bersifat umum atau mendunia atau universal. Artinya norma agama tidak berlaku hanya di Indonesia saja, tetapi berlaku untuk seluruh dunia. Misalkan kalau agama Islam berarti Islam di Indonesia, di negara manapun sholatnya yang wajib tetap, yaitu 5 waktu. Kemudian sanksi pelanggaran norma agama antara lain adalah berupa dosa ya, kemudian masuk neraka, celaka di dunia dan akhirat. Pokoknya yang menghukum ini adalah Tuhan. Kemudian lanjut ke norma kesopanan. Norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan bersumber dari masyarakat itu sendiri dalam mengatur pergaulan sehingga setiap anggota masyarakat saling menghormati. Sanksi pelanggaran terhadap norma kesopanan ialah dicela sesama karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya celaan, cemoohan, ditertawakan, diasingkan dari pergaulan hidup. Jadi pada intinya
norma kesopanan itu sumbernya dari masyarakat atau lingkungan tersebut. Kemudian sanksinya berupa cemoohan atau celaan ya. Dan norma kesopanan ini bersifat khusus, tidak seperti norma agama yang bersifat universal. Karena kenapa? Norma kesopanan ini hanya berlaku pada lingkungan atau masyarakat tertentu. Kita lanjut, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tujuan dari norma kesusilaan yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Sanksi bagi pelanggarnya yaitu rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya. Jadi, inti dari norma kesusilaan ini berasal atau bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, misalkan kalian saat ujian atau ulangan itu kalian nyontek atau ngerpek. Nah, dalam hal ini kegiatan nyontek atau ngerpek merupakan hal yang bertentangan dengan hati nurani kalian. Tentunya ketika kalian mengerjakan ngerpek atau nyontek, hati kalian akan berdebar-debar tak tenang. Nah, itu salah satu sanksi dari norma kesusilaan berupa rasa tidak nyaman, rasa bersalah, rasa gelisah jika kalian melanggar norma kesusilaan. Lanjut, kita masuk ke norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga negara yang berwenang. Sifatnya ini memaksa dan mengikat warga negara Indonesia. Aturan ini dibuat guna untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sebagai tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memiliki alat negara atau yang disebut alat para penegak hukum yang berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi, dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum dapat diancam dan dijatuhi hukuman tertentu, contohnya pidana penjara. Kalau di norma-norma sebelumnya sanksinya kurang tegas, misalkan kalau di norma agama berupa dosa tidak terlihat ya. Untuk saat ini di dunia kita bisa merasakan akibat dari dosa di akhirat. Kemudian kalau di norma kesopanan ada rasa bersalah. Kalau di norma kesopanan berupa cemoohan. Kemudian kalau di norma kesusilaan berupa rasa bersalah terhadap diri sendiri. Kalau di norma hukum, jika kalian melakukan pelanggaran akan dikenakan berupa sanksi tegas berupa pidana atau penjara. Jadi di antara keempat norma yang paling tegas sanksi atau hukumannya adalah norma hukum. Karena negara mempunyai alat penegak hukum berupa polisi, jaksa, hakim. Nah, alhamdulillah begitu nggih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.